Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Saruga, pas sengat Kak Jubata, arus. Untuk bagian dasar, buat lilitan melingkar searah jarum jam, bisa 4 atau 5 lilitan. Sesuaikan dengan ukuran gagang mandau. Lakukan seperti yang saya kerjakan dan jangan sampai salah. Jika sudah selesai, selanjutnya ikat bagian ujung rotan yang pendek menggunakan karet. Tujuannya supaya ketika ditarik, lilitan tidak bergeser dan akan mempermudah pekerjaan selanjutnya. Langkah selanjutnya, untuk bagian dasar seperti ini, lewatkan satu baris, masukkan rotan dari atas ke bawah, kemudian tarik rotan dengan cukup kencang sambil diperhatikan supaya rotannya tidak terbalik. Di lilitan kedua ini caranya masih sama seperti lilitan pertama, jadi hanya perlu menyesuaikan antara baris satu dan baris kedua. Di lilitan pertama, kedua, dan ketiga ini pola simpainya belum terlihat jelas. Simpai silang seperti ini sangat cocok untuk teman-teman yang baru belajar membuat simpai gagang mandau, karena caranya tidak begitu rumit, tapi cukup bagus untuk menyimpai gagang ataupun hulu mandau. Untuk diperhatikan supaya menonton sampai selesai, supaya tidak gagal paham dan bisa dipraktekkan dengan benar dan hasilnya bisa seperti yang saya kerjakan. Simpai silang seperti ini kita hanya perlu menggunakan satu helai rotan, tetapi teman-teman juga bisa memadukan dengan rotan berwarna hitam dan rotan berwarna putih supaya hasilnya terlihat lebih bagus dan rapi. Intinya, jika teman-teman ingin belajar membuat simpai gagang mandau seperti ini, cukup lihat video ini sampai selesai. Dan jika nantinya sudah mahir, boleh belajar menyimpai gagang mandau dengan model yang berbeda, karena untuk gagang mandau ini bermacam tipe ataupun jenis simpai yang bisa dikerjakan ataupun dilakukan. Dan banyak juga saudara-saudara kita yang memberikan tutorial bagaimana cara menyimpai ataupun menyulat gagang mandau, baik itu mandau tampilan dari saudara-saudara kita di Kaltim
ataupun saudara-saudara kita yang ada di Kalimantan Tengah. Juga banyak memberikan tutorial seperti apa pembuatan simpai, gagang ataupun bulu mandau. Proses simpai bulu mandau dengan model seperti ini sebenarnya semua bisa dikerjakan, tergantung kita mau atau tidak untuk belajar. Tidak seperti menyulat ataupun simpai dengan tipe yang lain dengan model yang cukup rumit. Untuk pemasangan simpai silang pada gagang mandau seperti ini, kita perlu memakai rotan 2 helai dengan panjang yang cukup. Untuk satu rotan bisa dengan panjang kira-kira 3 meter. Dan jika nanti tidak cukup, bisa disambung dengan rotan berikutnya. Membuat simpai silang seperti ini setidaknya kita membutuhkan 4-5 jam. Jadi cukup lama untuk membuat sebuah simpai pada gagang mandau. Di bagian ini caranya masih sama seperti yang kita lakukan di awal. Jadi untuk seterusnya hanya kita perlu untuk melewati setiap satu baris, kemudian masukkan rotan dari atas ke bawah dan tarik dengan kencang. Tujuannya supaya simpainya melilit dengan kuat dan mengunci gagang mandau. Dan ini adalah fungsi utama dari sebuah simpai pada gagang ataupun hulu mandau. Jika sudah memasuki lilitan keempat, kelima, dan keenam, polanya sudah semakin terlihat jelas. Tidak seperti di lilitan kedua dan ketiga yang kita lakukan di awal tadi. Untuk selalu diingat supaya rotannya tidak terbalik dan bagian yang keras tetap berada di luar. Dan juga saya ingatkan kepada sahabat-sahabat Saris yang baru bergabung, jangan lupa subscribe channel Saris SR, karena akan selalu ada informasi yang bermanfaat yang bisa saya sampaikan seputar mandau. Jadi di channel ini kita sama-sama belajar mengenal mandau dan belajar membuat sebuah mandau. Dan jika sahabat-sahabat yang ingin juga belajar menyimpai sarung mandau, saya sudah buatkan videonya, silakan scroll video saya yang lain. Dan jika bagian rotan pertama sudah habis, kita bisa membuat sambungan seperti yang saya kerjakan ataupun seperti yang saya lakukan berikut ini. Caranya cukup mudah.
kita hanya menyesuaikan dengan bagian rotan yang terakhir, lalu masukkan rotan dengan menyesuaikan lilitan yang sudah ada. Caranya cukup seperti itu. Untuk seterusnya, caranya masih sama, dan jika nantinya sudah dirasa cukup, kita hanya perlu untuk memasang selop di bagian ujung. Jadi untuk simpai ini kita tidak perlu sampai ke bagian ujung dari gagang mendau ini. Di bagian ini polanya sudah semakin terlihat jelas. Berbeda sekali dengan bagian awal yang sepertinya tidak beraturan. Dan perlu juga saya sampaikan, membuat sebuah mandau adalah sangat banyak sekali tahapan yang harus dilalui, mulai dari membuat sarung ataupun kumpang, dan juga membuat gagang ataupun hulu, dan juga banyak lagi pekerjaan yang dikerjakan. Jadi untuk belajar sebuah mandau membutuhkan waktu yang sangat lama. Jadi banyak tahapan ataupun proses yang harus dilalui. Jadi intinya jika ingin belajar, kita bisa meniru dari saudara-saudara kita yang sudah senior dalam dunia mandau. Jadi saya juga tegaskan, saya bukanlah ahli mandau, tetapi ahlinya menemani sahabat pemula untuk belajar membuat mandau. Jadi jangan heran untuk harga sebuah mandau bisa dikatakan sangat mahal karena proses pembuatannya yang begitu rumit, sehingga tidak bisa dibedakan antara mandau yang satu dengan yang lain. Karena itu tergantung dari si pembuat mandau tersebut. Jadi ada yang mandau yang kisaran harga mulai dari 1 jutaan, 2 jutaan, 4 jutaan, bahkan sampai puluhan juta. Jadi itu semua tergantung dari tingkat kerumitan dalam proses pembuatannya. Jika ada pertanyaan ataupun komentar dari saudara-saudara, saya persilahkan dan saya akan menjawab dengan kemampuan saya. Jadi untuk proses kali ini seperti ini yang bisa saya berikan. Semoga sahabat-sahabat bisa memahami prosesnya, dan saya minta maaf jika dalam proses pembuatan ataupun tutorial ini saudara-saudara tidak bisa ataupun kurang jelas dalam pemahamannya. Saya rasa seperti ini yang bisa saya berikan. Semoga saja informasi ini ataupun konten ini bermanfaat untuk saudara-saudara yang ingin belajar menyimpai ataupun menyulat gagang mandau seperti ini. Terima kasih sudah menonton, dan sampai berjumpa di video-video saya yang selanjutnya. Salam budaya.